Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Paruyani, CGP Angkatan 10 yang bertugas di SMP Negeri 8 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi merupakan cita-cita atau harapan kita terhadap murid di masa depan. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki visi yaitu terwujudnya generasi yang cerdas dan berkarakter santi, spiritual, humanis, aktif, bernalar kritis, terbuka, dan inovatif. Untuk mencapai visi tersebut, kita perlu melaksanakan prakarsa perubahan ke arah yang positif, di mana dalam pembuatan prakarsa perubahan kita perlu melakukan analisis dengan menggunakan kanvas atap yang terdiri dari aset, tantangan, aksi, pelajaran. Di satuan pendidikan tempat saya bertugas, saya dapat mengidentifikasi aset yang ada seperti murid dengan jumlah yang banyak, memiliki sikap kolaborasi, memiliki kemampuan digital. GTK yang memiliki sikap peduli lingkungan, terbuka, dapat berkolaborasi, lingkungan sekolah yang luas, dan adanya sarana internet, HP, dan laptop. Adapun tantangan yang dapat diidentifikasi, salah satunya adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid di dalam pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan aksi, yaitu membuat rencana pembelajaran yang melatih keterampilan berpikir kritis murid. Dari aksi tersebut diharapkan dapat diperoleh pembelajaran, yaitu keterampilan berpikir kritis murid dapat meningkat seperti dalam kemampuan menganalisis argumen, membuat kesimpulan, menggunakan penalaran, mengevaluasi, dan membuat keputusan untuk pemecahan masalah. Dari hasil analisis kanvas atap tersebut, maka saya mengambil satu prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Prakarsa perubahan dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen kolaboratif dan berbasis kekuatan atau aset. Salah satu contoh pendekatan inquiry apresiatif adalah Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut ini adalah kanvas Bagja untuk prakarsa perubahan meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Pada bagian B, yaitu buat pertanyaan utama, kita akan membuat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang. Nah, di mana pertanyaan yang dimunculkan di sini contohnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Dari pertanyaan tersebut, kita akan dapat menuliskan daftar tindakan yang akan kita lakukan, seperti melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat tentang strategi dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran, mencari informasi melalui internet untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Bagian yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada bagian ini kita akan membuat pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, aset, potensi, peluang dalam kegiatan penyelidikan. Adapun pertanyaan yang dapat kita tuliskan antara lain, siapakah guru yang sudah berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Bagaimana cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Aktivitas apa saja yang bisa saya lakukan untuk dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Situasi apa saja yang selama ini mendukung usaha meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Adapun tindakan yang bisa kita tuliskan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut antara lain,
mencari informasi melalui wawancara, observasi rekan guru atau rekan sejawat yang telah berhasil meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Melakukan refleksi diri terkait keterampilan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Bagian yang ketiga yaitu gali mimpi. Pada bagian ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Adapun pertanyaan yang dapat saya tuliskan antara lain, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya bayangkan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Apa hal-hal atau sumber daya yang bisa saya bayangkan akan tersedia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Untuk itu, daftar tindakan yang dapat saya tuliskan yaitu membuat gambaran atau narasi tentang kebiasaan baru yang terjadi dan aktivitas yang dapat saya lakukan ketika meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Menuliskan atau membuat gambaran terkait dengan sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran. Memajang hasil gambaran tersebut di ruang guru agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan rencana. Bagian yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Adapun pertanyaan yang bisa saya tuliskan antara lain, langkah apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Bagaimana cara mengukur bahwa keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran meningkat? Nah, untuk itu diperlukan tindakan-tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk menyusun rencana pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dan menyusun indikator serta rubrik penilaian atau asesmen keterampilan berpikir kritis murid di dalam pembelajaran. Mengimplementasikan rencana tersebut dalam pembelajaran dengan melibatkan rekan sejawat untuk mengobservasi. Melakukan refleksi bersama murid dan rekan sejawat untuk memperoleh perbaikan dari rencana. Bagian yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, pertanyaan yang dapat saya tuliskan antara lain, siapa saja yang dapat dilibatkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Siapa yang dapat dilibatkan untuk mengukur dan memantau ketercapaian rencana dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis murid dalam pembelajaran? Untuk itu, kita akan membuat daftar tindakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Antara lain, melibatkan rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas MGMPS untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan menentukan rencana tindak lanjut. Melaporkan hasilnya kepada kepala sekolah, berbagi praktik pembelajaran dengan rekan sejawat. Demikian prakarsa perubahan yang sudah saya buat dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yaitu BAGJA untuk mencapai visi terhadap murid di masa depan. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Salam Guru Penggerak.